Hey hey hey, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast kita yang santai, kasual, dan tentunya penuh vibe anak gaul banget. Aku, Hanifa, yang bakal nemenin kamu semua ngobrol-ngobrol santai soal topik yang lagi hype banget nih di kalangan kita. Hari ini kita bakal ngebahas kontroversi hasil pilpres terkini dari perspektif anak SMA. Sebelum kita mulai, aku pengen ingetin ya, ini tempat ngobrol santai, jadi semua opini bebas keluar di sini. Nggak ada yang benar atau salah. Yang penting kita diskusi dengan kepala dingin dan santuy. Kali ini aku nggak sendirian nih. Udah ada Hasna, Aurora, Rehandra, dan juga Alfa, anak muda dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukaharjo yang siap berbagi pendapatnya dari perspektif anak SMA nih. Langsung aja kita ngobrol bareng yuk. Oke. Jadi, menurut teman-teman semua, kenapa sih 02 jadi pilihan buat banyak orang? Apakah ada faktor-faktor khusus yang bikin orang-orang tuh yakin banget buat nyoblos dia? Ayo, siapa dulu nih yang mau ngutarain pendapatnya? Silakan. Oke, jadi kenapa sih Prabowo itu menang ya? Nah, ada beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan Prabowo menang kampanye atau menang pilpres pemilu di tahun 2024 kemarin. Yang pertama, tentunya pemilih didominasi oleh Gen Z atau pemuda-pemuda yang mungkin sudah sering banget main sosial media. Nah, hal ini tentunya berdampak besar oleh Prabowo karena Prabowo sendiri telah berkampanye di sosmed, terutama di TikTok, yang dimana itu semua atau penggunanya adalah seluruh Gen Z gitu. Jadi apa yang dilakukan paslon 02 itu cukup menarik dan juga cukup pintar gitu. Bener banget ya. Ada tanggapan? Yang lain, mana nih? Menurut aku pribadi ya, mungkin rata-rata target dari paslon 02 sendiri itu, ini kita bahasnya 02 ya, jadi rata-rata target 02 sendiri itu kan masyarakat menengah ke bawah ya, yang otomatis mereka itu rata-rata adalah masyarakat miskin yang terkadang pendidikannya juga terbatas, dan itu juga bisa mempengaruhi edukasi mereka terkait pilpres ini yang masih bisa dikatakan mungkin mereka kurang mendapat banyak edukasi terkait bagaimana pemilihan pemimpin yang baik gitu. Kenapa tuh? Nah, terus jadi kan kemiskinan sendiri itu kalau bisa dikatakan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan ya. Jadi tingkat pendidikan yang rendah akhirnya juga mempengaruhi pola pikir mereka. Terus sebenarnya program dari paslon-paslonnya itu juga cukup bagus, cuma mungkin cara mereka menyampaikan itu agak sedikit rumit, yang mana bagi rakyat-rakyat menengah ke bawah itu mereka kurang bisa memahami dengan baik. Sedangkan dari paslon 02 sendiri itu memiliki pendapat bahwa dan memiliki proker bahwa proker mereka itu jauh lebih gampang dicerna. Kayak contoh makan siang gratis ya, itu yang paling familiar kan. Makan siang gratis, ya. Nah, itu pasti benar-benar familiar banget buat untuk semua orang bahwa makan siang gratis itu kayak proker utama dari paslon 02 sendiri, dan itu cukup memikat para masyarakat menengah ke bawah. Ada tanggapan lain mungkin dari Aurora? Jadi aku potong dulu ya. Iya. Jadi menurutmu tuh 02 ini apa ya? Targetnya udah jelas gitu ya. Langsung ke masyarakat kalangan bawah gitu. Jadi langsung dapat dimengerti, terus 02 ini punya power banget gitu ya. Betul banget. Bagus. Kalau Aurora sendiri gimana? Kalau dari perspektif aku ya, 02 itu ya sama seperti yang udah dibilangin tadi, dia tuh powernya di sosmed, yang mana mayoritas masyarakat Indonesia itu aktifnya di sosmed dan mereka brandingnya benar-benar kuat di situ. Sedangkan untuk paslon lain, mereka ini cenderung target prokernya mereka itu lebih ke perbaikan sumber daya manusia, yang mana itu tuh bakal berlaku dan kelihatan manfaatnya tuh dalam jangka panjang. Jadi mayoritas masyarakat itu bakal membandingkan proker mana sih yang lebih nguntungin aku,
lebih apa ya, lebih kelihatan hasilnya dengan jelas, dan kita bisa lihat kalau prokernya 02 ini lebih kelihatan menggiurkan, lebih kelihatan hasilnya. Dan bisa kita lihat ya kayak influencer, pengusaha itu banyak banget yang dulu 02. Karena kenapa? Karena 02 ini prokernya sangat sangat menguntungkan para pihak-pihak tersebut seperti itu. Sedangkan masyarakat bawah itu juga seperti yang udah dikatain Hasra tadi juga tidak memiliki edukasi yang cukup tentang detail proker tiap-tiap paslon. Jadi yang kelihatan tuh kulitnya aja, yang promosinya paling banter gitulah istilahnya. di sosial media. Rehendra. Ayo Rehan. Kalau menurut gue nih ya, gue sih setuju sama lu semua. Ini Setuju. tuh karena Bang Prabowo ini jago gimmicknya tuh memikat orang-orang lah. Terus sebenarnya prokernya tuh nggak pernah dijelasin detail kan, kayak cuma gambaran luarnya. Tapi orang-orang tuh bisa tertarik karena menurut saya tuh karena gimmicknya aja gitu. Bang Hanifa maju. Aduh, kira ini Mas Rehendra mau jawab karena Pak Prabowo ini gemoy guys. Enggak, ternyata enggak ya Mas ya? Aduh. Gemoy banget. Emang kalau teman-teman sendiri pada dari awal tuh udah pihak kemana sih gitu? Aduh, nggak mau bilang FOMO tapi FOMO. Terus sekarang kan ada kontroversinya nih setelah Gebal ya. Kenapa Mbak? Nah, kontroversinya itu baru muncul, rame banget nggak sih? Rame banget, tahu nggak sih di Twitter, di TikTok, banyak banget yang menyatakan kalau mereka nyesel pilih 02. Yes. Kira-kira kenapa tuh guys? Dari aku pribadi ya, aku sih nggak nyesel ya, karena posisinya dari aku pribadi aku emang tipe yang pro 01 ya. Ini agak pandangannya agak subjektif. Kita udah mungkin ya. masuk ke Jadi, alasan kenapa nggak milih 02 nih. Lanjut. Kenapa kamu milih 01? karena jujur aku agak tergiur pas acara debat pertama, di mana debat pertama itu Anies menyampaikan bagaimana proker dia ketika dia menjadi wali kota Jakarta, yang mana dia mulai mengawasi tingkat polusi di Jakarta. Dan di situ tuh kayak rata-rata proker yang dia jalankan untuk Jakarta sendiri itu termasuk ke berkelanjutan gitu, bukan yang cuma berfokus pada satu hal tapi juga berfokus untuk masa depan gitu. Nah, terus di situ juga aku mulai tertarik karena proker yang disampaikan oleh Anies itu sendiri menyampaikan bahwa untuk pemerataan infrastruktur, yang mana kan di Indonesia sendiri sekarang lagi kontroversial soal yang pembangunannya cuma di IKN aja gitu. Jadi ya ini agak subjektif ya, cuma kalau dari aku pribadi karena aku milihnya 01. Mungkin gimana menurut yang lain? Mungkin aku juga 01 jadi sama aja gitu. Aduh. 03 ada gak nih? Aduh, Ada. aku kah? Jadi kamu bisa jelasin kenapa 03? Apa ya? Kalau 03 sendiri ya, Pak Ganjar ini tuh udah kelihatan kerjanya bagus guys. Beliau ini berhasil menarik perhatian dari orang-orang Jawa Tengah ya, termasuk pendekatannya bagus sih. Yeah. Cuman aku sangat menyadari bahwa saya Pak Ganjar ini blunder ya teman-teman ya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, orang Jawa itu tuh gimana? Identik dengan yang namanya tuh halus, sabar, ya seperti santun seperti itu. Nah, padahal kenapa Pak Ganjar ini dibilang blunder? Ya karena lewat debat wapresnya kemarin itu kayak sombong banget. Nah, di situ banyak orang langsung ilfil sama Pak Ganjar. Seperti itu sih. Sebenarnya menurutku Pak Ganjar itu bagus ya kalau seandainya jadi wali kota Jawa Tengah secara penuh mungkin ya. Nah, iya benar tuh. Seandainya. Kalau gue lihat ya, dari tiga paslon ini sebenarnya apa ya, nggak ada yang mendingan, nggak ada yang better. Cuman kita sebagai masyarakat harus mencari option yang paling minim, yang paling bisa kita tolerir. setuju. Nah, kayak gitu. Nah, jadinya kalau aku sendiri ya, aku mandang track recordnya si paslon 02 gini. Apalagi kemarin kontroversinya rame tuh gara-gara kita lihat pola perubahan peraturan di pilkada sama pilpres. Oh iya, Nah, itu jadinya enak kelihatan, banget. makin kelihatan kalau 02 ini agak nggak beres gitu cara mainnya kayak gitu. Udah mulai kelihatan ya itu jeleknya. Dari perubahan umur nggak sih? Asik. Bukan karena itu kah dinasti politik itu kah?
Oh bukan. Aduh, saya moderator kok gini ya? Ini netral saya, canda-canda. Oke, kita kembali ke topik ya teman-teman. Kita tuh akan lanjutin yaitu tentang sangkut pautnya dengan keadaan Indonesia kali ini gitu. Paham nggak? Iya. I see. Gimana tuh? Ya intinya tuh 02. Ini tuh yang awalnya pada milih 02, sekarang tuh ditanyain kenapa kamu milih 02? Kelihatan kan busuknya kayak pada menghilang. Menurut teman-teman gimana nih? Mungkin ya dari tadi kan kita diskusi bertiga aja nih kayaknya ya. Mungkin ini Ava sama Rayhandra bisa menjelaskan kali. Mungkin Ava sebagai pendukung 02 maju. Iya, Ava mendukung 02. Apakah ilfil atau gimana atau belum gitu? Sampai sekarang mungkin saya masih setia dengan 02. Oke. Mungkin guys. kenapa sih orang-orang itu pada nyesel? Bukan nyesel sih. Soalnya kan Prabowo juga belum dilantik kan. Jadi mungkin kayak lebih ke kenapa dulu aku milih 02, kenapa enggak 01 gitu ya. Karena 01 sendiri tuh menurut saya ya, itu terlalu mengiming-imingkan perubahan gitu. Nah, yang kita ketahui sendiri perubahan ini sangat bertolak belakang dengan programnya si Jokowi. Contohnya saja itu pembangunan IKN gitu. Nah, yang disampaikan kemarin pas debat itu 01 itu ingin memeratakan pembangunan gitu dengan mungkin menjadikan berapa kota kemarin seperti Jakarta. Apa guys? Banyak lah Kurang pokoknya. tahu lah intinya gitu. Banyak belasan kota seperti Jakarta. Nah itu kayak cukup gak masuk akal, yang dimana program itu mungkin akan sangat susah ya. Yang kita tahu IKN sendiri juga sampai sekarang belum jadi gitu. Dan semisal Pak Anies itu jadi dan dia sangat kontra dengan IKN, mungkin akan terjadi pembangunan yang mangkrak gitu karena dia mencoba untuk menghentikan pembangunan di IKN gitu. Kan nggak bisa dihentiin. Kan IKN udah masuk undang-undang. Oh, coba jawab yang lain, aku nggak tahu. Aku kurang tahu sih soal udah masuk undang-undangnya. Mungkin kita perlu banyak literasi juga ya. Ya itu, that's the point. Iya sih, jadi masyarakat tuh juga nyari realistisnya ya. Kayak lu lebih prefer perubahan atau pemimpin yang Berkelanjutan. bisa nyesuaiin sama Sebelumnya. iya, kayak gitu kan. Jadi di sini juga emang option yang susah sih. Cuman balik lagi ke masing-masing ya. Jadi makin kesini aku makin ngerasa objektif nih. Aku makin nggak terlalu ngarah ke 01 atau 02 atau 03. Jadi aku bener-bener kayak bisa ngerti deh kenapa setiap pendukung tuh punya opininya masing-masing terhadap apa yang pihak yang mereka dukung kayak gitu. Ya. Dan menurutku juga untuk 02 sendiri itu banyak dipilih juga kan ya, balik lagi ya, karena target mereka itu masyarakat menengah ke bawah, yang otomatis mereka juga sekarang ya kita ketahui bahwa masyarakat menengah ke bawah mayoritas itu sekarang pada kelaparan betul karena ya harga pangan naik kayak gitu kan. Nah jadi mereka ketika dikasih iming-iming bahwa ada makan siang gratis nih, nah mereka itu akan lebih merasa seperti mereka diperhatikan dan bisa mendapatkan kebutuhan mereka gitu. Jadi lebih milih ngatasin perut kosong daripada pendidikan. Aduh, karena kelamaan bro, kita mah carinya Langsung kebutuhan primer. Oke, aku tarik kesimpulan ya teman-teman. Oke, cukup ya? Ya, Iya, oke sih. cukupin. Baik. Jadi, setelah ngebahas pemilu ini dari berbagai sisi, kita bisa lihat kenapa ada yang pro sama 02 dan kenapa ada yang kontra. Gak bisa dipungkiri, ada hal-hal yang bikin dia jadi sosok kontroversial, termasuk soal dinasti politik yang terus kita omongin tadi. Tapi, yang penting buat kita, anak-anak muda, adalah gimana kita bisa ngelihat hal ini secara objektif. Bukan cuma ikut opini mayoritas, FOMO-FOMO itu tidak ada. Tapi, kita harus bisa kritis dan mikir jauh ke depan
Nah, itu dia pembicaraan kita di siang hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak ya buat Aurora, Hasna, Alfa, dan Rehandra yang sudah bersedia nih berbagi pendapatnya. Nah, thanks banget udah gabung sama kita. Seru banget obrolannya hari ini. Yang pastinya saya harapkan kita dapat banyak insight keren yang bisa kita bawa pulang. Nah, terima kasih. Jangan lupa kita semua tetap terkonek ya lewat medsos atau bisa ketemu langsung. Let's keep the good vibe rolling. Stay awesome. Dan sampai ketemu di ngobrol berikutnya. Cheers, dadah.